Yusuf adalah seorang pemuda berusia 23 tahun. Tahun ini adalah tahun kelulusannya dari sebuah universitas di kotanya. Selepas kuliah, Yusuf pun mulai mencari-cari kerja. Nasib baik, ia diterima di sebuah perusahaan sebagai tenaga teknisi. Betapa bahagianya Yusuf. Di pikirannya sudah terlintas pikiran untuk segera meminta ibunya berhenti bekerja. Sudah saatnya ia membahagiakan sang bunda, yang sudah bekerja keras selama ini untuk kehidupan mereka berdua. Kenapa cuma mereka berdua? Karena ibu Yusuf adalah seorang single parent, sedangkan Yusuf adalah anak satu-satunya. Keinginan itu pun disampaikan kepada sang bunda. Sang bunda hanya mengiyakan permintaan Yusuf. Tapi dasar nasib, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Baru beberapa hari berhenti bekerja, sang bunda harus berurusan dengan pihak kepolisian. Sang bunda menjadi tersangka pengedaran obat-obatan terlarang. Betapa terkejutnya Yusuf. Ia tidak mempercayai pendengarannya. Bagaimana bisa ibunya menjadi seorang pengedar? Bukankah ibunya hanya seorang buruh cuci baju? Pertanyaan itu terus berontak dalam pikirannya. Dan jawaban itu pun didapatnya ketika berkunjung ke penjara. Kisahnya dimulai 21 tahun lalu. Ketika itu Yusuf berumur 2 tahun. Ayahnya secara mendadak meninggalkan mereka berdua tanpa adanya kejelasan. Dan keberadaan sang ayah tidak diketahui hingga saat ini. Kepergian sang suami awalnya membuat sang ibu kebingungan. Bagaimana ia dapat memenuhi kebutuhan hidup sang buah hati? Sang bunda pun mengambil pekerjaan apa saja. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka berdua. Walaupun terseok-seok, tapi sang bunda berhasil menyekolahkan Yusuf hingga tamat SMA. Tapi permasalahan dimulai ketika Yusuf mengutarakan keinginannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Mulailah sang bunda kebingungan. Ia sadar betul, biaya kuliah itu mahal. Gajinya sebagai seorang buruh cuci gosok tidak akan cukup. Untuk makan dan biaya sekolah saja pas-pasan, apalagi untuk kuliah. Permasalahan itu diceritakannya kepada salah seorang temannya. Mendengar itu, si teman memberinya sebuah pekerjaan yang pastinya berpenghasilan lumayan tinggi. Sang bunda tergiur, tetapi sang bunda terkejut saat si teman mengatakan bahwa pekerjaan itu mengharuskan sang bunda untuk mau mengantarkan paket obat-obatan kepada para pelanggan. Hati sang bunda menjadi bimbang, tetapi karena teringat semangat belajar anaknya, sang bunda pun menerima pekerjaan dengan resiko tinggi tersebut. Maka, jadilah sang bunda menerima pekerjaan haram tersebut. Penghasilannya memang sangat menjanjikan. Dan untuk menutupi pekerjaan tersebut, sang bunda tetap bekerja sebagai buruh cuci gosok. Dan ketika Yusuf memintanya berhenti bekerja, si ibu sudah ada niat berhenti. Tapi naas, sang bunda pun akhirnya ketahuan dan mau tak mau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Yusuf tercenung mendengar penjelasan ibunya. Rasa bersalah pun mulai merayap di hatinya. Tidak seharusnya ia mengutarakan niatnya berkuliah pada sang bunda. Bukankah ia tahu betul biaya kuliah mahal? Seharusnya ia bisa mengukur kemampuan keuangan ibunya. Dan Yusuf pun tahu betul
apapun keinginannya selagi itu baik, sang bunda pasti mati-matian untuk berusaha mewujudkannya. Yusuf membatin dalam hati, kalau tahu akan seperti ini jadinya, lebih baik aku kerja aja dulu habis SMA, sembari aku menabung untuk biaya kuliahku. Kalau hal itu kulakukan, ibuku tidak akan menjadi seorang pengedar. Tapi nasi sudah jadi bubur. Vonis 20 tahun pun harus diterima sang bunda. Yusuf berjanji akan menunggu sang bunda bebas. Selama itu, Yusuf bekerja keras hingga akhirnya menikah dan memiliki 2 orang anak. Nasib baik menghampiri sang bunda yang akhirnya mendapat pengurangan hukuman karena berkelakuan baik. 15 tahun menjalani hukuman, akhirnya sang bunda pun bebas. Kebebasan dirinya disambut sukacita anak, menantu, dan cucu-cucunya. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.